Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini spesial kita kehadiran teman-teman dari PLN UP3 Cikarang. Halo, assalamualaikum Mbak. Apa kabar? Insya Allah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya soal ketenaga listrikan, kita akan berkenalan terlebih dahulu satu persatu. Mungkin dari sebelah kanan saya, silahkan boleh diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Agustini, tim leader Sales and Retail dari ULP Tambun UP3 Cikarang. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Ayu. Saya sebagai tim leader K3L dan keamanan ULP Tambun UP3 Cikarang. Oke, panggilannya Mbak Ayu ya? Iya. Oke, Mbak Ayu. Selanjutnya di ujung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintong Sinaga sebagai tim leader K3L di ULP Cibitung UP3 Cikarang. Oke, ini ada Mbak Retna, Mbak Ayu dan juga Mas Sintong. Dipanggilnya Bang Sintong. Lebih enak Bang Sintong ya biasa dipanggilnya. Oke, nah ini seperti biasa ya, kita kehadiran tamu teman-teman dari PLN yang biasanya ngasih informasi soal update ketenaga listrikan. Nah, kali ini kan karena sudah menjelang Ramadan nih Mbak ya, kira-kira ada hal menarik apa yang ingin disampaikan kepada para pelanggan yang menonton hari ini nih? Dari Mbak Retna mungkin? Menjelang menyambut Ramadan, PLN menyediakan promo tambah daya yaitu 50% untuk bagi seluruh pelanggan PLN baik rumah tangga, industri, bisnis, sosial dengan daya 1 pas maupun 3 pas. Ini namanya berarti promo Ramadan. Menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Nah, ini berlangsung dari tanggal berapa sampai kapan? Sesuai dengan judulnya, menyambut Ramadan yaitu dari tanggal 22 Februari kemarin sampai dengan tanggal 1 Maret 2025. Oke, dari tanggal 1 Maret 22 Februari sampai tanggal 1 Maret 2025. Oke, nah ini jangan sampai ketinggalan ya pemirsa informasinya. Nah, oke. Nah, ini berarti promo ini berlaku hanya di wilayah Cikarang saja atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dengan Mbak Ayu. Promo tambah daya ini tidak hanya berlaku di Cikarang ya, tapi seluruh PLN yang ada di Indonesia. Oke. Jadi semua daerah ini para pelanggannya bisa dapat promo ini gitu ya. Selama masih ada di batas pendaftaran di promo bulan Ramadan ini ya. Tanggal. Oke. Nah, ini ada syarat khusus nggak sih supaya bisa dapetin promo Ramadan ini, Mbak Retna? Syaratnya melakukan pembelian token atau melakukan pembayaran listrik melalui PLN Mobile. Tidak ada batasan harus pembelian token berapa, jadi tidak ada minimal. Pembelian token 5.000 atau 10.000 juga itu bisa mendapatkan voucher. PLN akan memberikan voucher yang bisa diklaim melalui PLN Mobile tersebut. Jadi nanti otomatis bisa melakukan tambah daya tadi dengan promo 50%. Nanti otomatis harganya langsung dipotong dari menu PLN Mobile tersebut. Oke, ini berlaku untuk para pelanggan prabayar kah atau pasca bayar? Betul. Jadi seluruh pelanggan pasca bayar ataupun prabayar mendapatkan voucher tersebut dan mendapatkan potongan 50%. Wow, ini menarik ya. Karena periode-periode tertentu aja nih ada promo ini ya, Mbak Retna ya. Promo menyambut Ramadan. Baik. Mas Sintang, ini mungkin bisa dijelaskan apakah promo ini hanya untuk industri besar saja atau para pelanggan rumahan juga bisa mendapatkan promo ini? Nah, untuk promo Ramadan ini semua untuk golongan tarif bisa mendapatkan promo ini, termasuk juga rumah tangga ataupun tarifnya bisnis, tapi dengan syarat dan ketentuan sampai dengan daya 16.500. Oke, berarti ada syarat-syarat khususnya tersendiri juga ya. Oke, pelanggan PLN ini kalau misalkan beli token nih, udah otomatis akan mendapat potongan 50% itu ya? Betul. Nah, misalkan beli token 50.000, jadinya dapatnya gimana nih Mbak? Skemanya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, untuk skema promo tambah daya itu berbeda dengan promo diskon 50% untuk pembelian token. Jadi untuk promo tambah daya itu melakukan pembelian token atau melakukan pembayaran listrik PLN Mobile itu melalui PLN Mobile dengan harga normal. Misal Bapak atau Ibu pelanggan PLN membeli token 5.000,
tetap akan mendapat 5.000 untuk semua tarifnya, kecuali yang rumah tangga di daya 450 sampai dengan daya 2.200 itu tetap mendapatkan diskon sampai dengan akhir bulan Februari karena masih mendapatkan diskon. Itu akan dapat tokennya dikali 2, kecuali untuk daya-daya sosial, bisnis itu harganya normal. Apabila membeli token melalui PLN Mobile itu otomatis akan mendapatkan voucher tambah daya. Oke. Jadi membeli token 5.000 pun udah dapat vouchernya. Oke, wow, ini kan menarik ya, sebuah keuntungan yang sangat besar loh untuk para pelanggan PLN di rumah. Kenapa PLN bersukarela memberikan promo itu kepada para pelanggan ya, Mbak Retna? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Karena menjelang bulan suci Ramadan ini kan hampir seluruh, bahkan kita ya Mbak, itu akan menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, bahkan di malam hari dengan keluarga. Jadi PLN itu memberikan diskon 50% kepada pelanggan yang mungkin di lokasi atau di rumahnya itu tegangan listriknya masih kurang. Jadi untuk misalnya pelanggan di lokasi itu berdaya 1.300. Ada kan sekarang sudah libur sekolah juga, jadi mungkin ada lebih banyak kegiatan di dalam rumah. Mungkin dengan daya 1.300 itu kurang, jadi PLN memberikan diskon kepada seluruh pelanggan PLN untuk menambahkan dayanya. Seperti itu. Jadi ini memastikan supaya nih para pelanggan menjalankan ibadah suci Ramadannya agar tenang. Betul, gitu ya di rumah ya. Fokus. Fokus ini karena ada promo juga dari PLN. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin lebih irit gitu ya di rumahnya. Nah, dari Mbak Ayu sendiri gimana untuk di daerah? Berarti kalau Mbak Ayu tim leader K3L dari daerah ULP Tambun. ULP Tambun. Nah, Iya. itu bagaimana cara memastikan nih supaya daerah Tambun nih insya Allah sepanjang Ramadan ini tidak ada kendala apa-apa nih, Mbak Ayu? Untuk kendala dari hal kelistrikan ya. Iya. Pastinya kami dari tim PLN sendiri kita memiliki tim pelayanan teknik yang siaga 24 jam. Iya. Dan cukup mudah untuk menghubungi kami. Kalaupun pagi sahur-sahur kan tidak mungkin ya langsung ke kantor Tambun, belum buka. Jadi Bapak Ibu silakan install di App Store atau Play Store melalui PLN Mobile. Di situ nanti ada pengaduan dan keluhan, silakan hubungin melalui PLN Mobile atau call center 123. Oke, jadi nggak usah repot-repot datang. Iya, iya. Oke. Jadi kalau daerah Tambun, kalau daerah Cibitung sendiri, Mas Sinta mungkin punya strategi khusus untuk memberikan pelayanan terbaik di daerahnya. Baik, kalau di Cibitung tidak beda jauh sebenarnya. Iya. Wah, kalau seperti se-Indonesia itu pelayanan di sisi gangguan ataupun di sisi teknik itu sudah 24 jam. Sudah 24 jam dan saat ini juga seluruh Indonesia bisa mengaksesnya. Jadi pengaduan itu kita tidak harus ke kantor lagi, sudah bisa langsung menggunakan aplikasi PLN Mobile. Dari segi efisiensi dan segi respon time itu lebih cepat dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Oke, jadi semuanya bisa mengakses 24 jam tuh. 24 jam. Biasa kan kalau jam kerja ini dari jam 9 sampai Iya, jam 5 5, gitu ya. Tapi kalau sekarang karena ada aplikasi mobile PLN ini, jadi semuanya bisa terakses untuk bisa langsung call aja nih kalau Iya. ada permasalahan. Bukan kok, tapi melalui Oh, aplikasi. melalui aplikasi Aplikasi saja. Oke, Iya. jadi sampaikan aja. Itu ada fiturnya namanya apa tuh? PLN Mobile. Aduannya, ada aduannya di sana. Jadi nanti ada pilihannya, bisa melalui kalau misalnya mau pengaduan gangguan ke pengaduan gangguan, kalau misalnya mau yang tambah daya tadi ke menu ubah daya migrasi. Kalau mau pembelian token, bayar listrik juga bisa di sana. Oke. Insya Allah lengkap. Baik, dari situ ya langsung di-download nih para pelanggan PLN di rumah, bisa di-download aplikasi mobile. Di sana banyak banget yang tersedia ya, entah itu mau tambah daya gitu ya atau mau tadi ajuan promonya ya Mbak ya di PLN di aplikasi mobile itu. Kemudian juga aduan-aduan lainnya itu bisa langsung di aplikasi PLN mobile itu. Baik, nah ini Mbak Retna saya pengen tanya nih, mungkin selama promo Ramadan, jelang Ramadan ini, gimana sih cara PLN memastikan kecepatan pemasangan daya
tersebut gitu. Untuk seluruh pelanggan PLN yang melakukan permohonan tambah daya promo, jadi setiap melakukan permohonan tambah daya sebelum jam 12 di hari yang sama akan kita lakukan pemasangan tersebut. Atau kalau dalam bahasa PLN itu adalah someday service. Jadi kita akan lakukan pemasangan di hari yang sama sebelum jam 12 siang. Bagaimana nih kalau misalnya pembayarannya setelah jam 12? Kita akan melakukan sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang. Kalau misalnya pelanggan melakukan pembayaran tambah dayanya sampai dengan jam 14, kita masih bisa melakukan di hari yang sama atau di someday service. Kalau misalnya sudah lewat jam 2, kita akan melakukan di one day service atau di hari besoknya. Seperti itu. Jadi kalau pembayarannya sebelum di jam 2 ya? Jam 2, betul. Sebelum jam 2 nanti masih bisa di hari itu gitu ya dilayanannya. Tapi kalau misalkan mungkin lewat dari jam 2 nanti akan tetap dilayani tapi mungkin di kemudian hari. Pemasangannya akan dilakukan di keesokan harinya atau one day service. Nah ini gimana sih cara PLN memastikan pelanggan yang mengikuti promo ini bisa menikmati manfaatnya dengan cepat, Mbak Retna? Baik. Itu kita akan melakukan someday service yang tadi ya. Terus selain itu kita akan melakukan sosialisasi, kita melakukan sarling atau membuka stand di lingkungan PLN. Salah satunya kita akan melakukan pembukaan stand. Salah satu contohnya itu hari ini kita sedang melakukan pembukaan stand di PLN Tambun. Jadi di sekitaran sana kita melakukan stand, kita memberikan brosur kepada seluruh pelanggan dan kita melakukan promo tersebut kepada pelanggan gitu. Kita jelaskan bagaimana sih caranya, bagaimana sih semudah apa sih melalui PLN Mobile tadi. Jadi memang sudah ada sosialisasi terkait promo ini ya. Betul. Jadi dipastikan para pelanggan bisa harusnya tahu ya, apalagi yang nonton BRTV di rumah nih, nonton ternyata ada info jelang Ramadan, promo jelang Ramadan jangan sampai ketinggalan. Langsung daftar sekarang juga ya. Mbak Retna, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih alur daftarnya ini? Mungkin pemirsa punya aplikasi PLN Mobile-nya, tapi gimana fiturnya di sebelah mana? Boleh ditutorialkan nggak? Baik, untuk seluruh pelanggan PLN ini adalah tampilan utama pada saat kita akan membuka aplikasi PLN Mobile. Untuk menu pembelian dulu, karena vouchernya ada saat kita melakukan pembelian atau pembayaran listrik. Pada menu PLN Mobile, di menu token dan pembayaran listrik, nanti tinggal dipilih ID pelanggan mana atau pilihan yang mana. Contohnya adalah salah satu ini, kita akan melakukan pembelian token, dicek atau nanti tagihan tokennya tidak ada minimal atau tidak ada maksimalnya. Jadi pembelian dengan 5.000 pun sudah bisa mendapatkan voucher tambah dayanya. Nanti tinggal diklik, lanjutkan pembayaran. Pembayaran melalui PLN Mobile juga bisa melalui M-Banking-nya, Dana, ShopeePay. Nah, di sini nanti ada contoh pilihan metode pembayaran. Bisa melalui virtual account bank, BCA, BRI, BTN, CIMB, BSI ataupun Mandiri. Untuk dompet digitalnya bisa melalui GoPay, OVO, Link, Dana, ShopeePay. Jadi nanti tergantung dari pelanggannya melalui apa pembayarannya. Setelah melakukan pembayaran, nanti bisa untuk vouchernya bisa dilihat pada menu di beranda tadi, ada di menu reward. Nah, nanti akan keluar di menu reward voucher. Kalau misalnya sudah, pelanggan bisa langsung melakukan tambah daya di menu beranda, yaitu di menu ubah daya dan migrasi. Silahkan dimasukkan ID pelanggan berapa dan atau nanti ada pilihannya di sini ID pelanggan mana yang akan ditambah dayakan. Kita ambil contoh yang ini, tinggal diklik lanjutkan. Potongnya. Ini mereka nanti akan langsung staging lokasi Bapak atau Ibu. Tinggal dikonfirmasi lokasi tersebut. Nanti pada bawah akan diminta detail alamatnya. Silakan dimasukkan alamat detail Bapak Ibu agar mempermudah petugas kita datang ke lokasinya. Tinggal dilanjutkan. Kemudian ini ada pilihan dayanya, diskon promo menjelang Ramadan, segmen satu pas yaitu mulai dari daya 450 hingga daya akhir 7.700. Untuk 3 pas daya 6.600 dengan daya akhir sampai dengan daya akhir 16.500. Nanti tinggal disesuaikan pilihan daya yang dibutuhkan sama pelanggan.
Kalau misalnya di lokasi pasca bayar, pilihannya tetap pasca bayar karena kalau misalnya dari token ke pasca bayar itu tidak mendapatkan promonya. Koneksinya sesuaikan, kalau misalnya dikoneksi awalnya rumah pribadi, pilihannya tetap rumah pribadi. Kalau misalnya di sini untuk Bapak bisnisnya, tinggal dipilih bisnisnya untuk apa. Tinggal dilanjutkan. Nah, untuk token, di sini ada token minimal awal. Ada 5.000, 20.000, 50.000 dan 40.000. Jadi nanti tinggal penyesuaian dari Bapak dan Ibunya, tinggal dipilih token awalnya mau berapa. Ini kita contoh 5.000. Lanjutkan. Nah, di sini ada verifikasi data sama Bapak dan Ibu, tinggal dimasukkan alamat email dan nomor handphone. Sekali lagi untuk mempermudah pelaksana kita untuk menuju ke lokasi. Apabila Bapak dan Ibu tidak mempunyai NPWP nih, bagaimana caranya? Di sini ada pilihan iya atau tidak. Jadi nanti Bapak sama Ibu tinggal pilih tidak. Selesai mengisi semua datanya, tinggal dicentang kotak bawah, nanti tinggal dimasukkan, lanjutkan saja. Nah, di sini sudah semua, tinggal kita masukkan tadi voucher yang sudah kita klaim pada saat kita membeli token atau melakukan pembayaran listrik. Vouchernya ada di mana? Di sini ada bacaannya, yaitu voucher Anda. Nanti tinggal diklik, nanti akan ada di sini 2 voucher atau 1 voucher yang telah kita lakukan pembelian tadi. Nanti setelah dipilih, otomatis harganya akan berubah menjadi diskon 50% tersebut. Seperti itu, gampang banget. Jadi tadi sudah dilihat ya tutorialnya. Udah langsung diikutin aja, berarti nanti petugasnya langsung datang ke rumah. Betul. Kalau saya ingatkan, pembayaran sebelum jam 14.00, pemasangan akan dilakukan di hari yang sama. Oke, baik. Nah, ini berarti semua pelanggan yang sudah mempunyai aplikasi PLN Mobile, ini berarti akunnya akun sendiri ya? Daftar dulu apa gimana, Mbak? Untuk yang baru pertama kali melakukan install PLN Mobile itu bisa melakukan verifikasi. Biasanya itu 1 kali 24 jam. Tadi pagi ada pelanggan nih datang ke kantor, dia dapat berita tambah daya. Senang banget dong kita ya. Jadi kita bantu untuk install dulu aplikasinya, langsung verifikasi dan upgrade akun. Bisa melalui, nanti kalau pas verifikasi akun, upgrade akun itu kan nanti memintai verifikasi KTP. Dan itu alhamdulillah 30 menit pelanggannya sudah terverifikasi. Jadi bisa melakukan tambah daya saat itu juga di kantor. Oke, baik. Berarti ini yang baru download aplikasinya udah langsung bisa dapat promonya ya? Setelah melakukan verifikasi dan upgrade akun. Oke, nah ini ngomongin soal Ramadan lagi nih. Aku ke Bayu kalian ya tadi ya. Oke, Bayu ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini apa sih yang kira-kira bisa dilakukan oleh masyarakat supaya kita tetap aman gitu, Bayu? Menjelang bulan Ramadan, pastinya ya PLN akan meningkatkan keselamatan ketenaga listrikan supaya pasokan listrik ini tetap andal dan aman ya bagi masyarakat. Adapun yang kami lakukan adalah yang pertama tentunya kita melakukan sosialisasi mengenai bahaya listrik kepada masyarakat. Pentingnya memakai peralatan listrik yang harus sesuai standar nasional dan pastikan Bapak Ibu atau masyarakat semua memiliki sertifikat layak operasi. Kemudian di sisi PLN sendiri mulai menjelang bulan Ramadan dari sisi teknik kami setiap hari juga melaksanakan adanya inspeksi jaringan. Jadi ketika teman-teman petugas di lapangan melakukan inspeksi, kita bisa tahu nih mana bahaya yang menyebabkan potensi yang dapat memadamkan penyulang adanya gangguan ya. Jadi supaya masyarakat ini tidak terjadi padam listrik. Mulai dari inspeksi saluran udara tegang menengah, SKTM, gardu, hingga kubikel. Yang kedua, kami juga memastikan di peralatan listrik di sisi pelanggan ini bekerja secara optimal. Karena pelanggan PLN ini kan tidak hanya masyarakat rumah tangga aja, tapi juga ada pelanggan-pelanggan di industri besar seperti media kreatif, perusahaan-perusahaan, yang mana mereka ini disuplai oleh gardu yang di dalamnya ini ada kubikel. Nah, ketika teman-teman inspeksi ini menemukan adanya anomali seperti adanya desis atau heater, kami segera untuk melakukan tindak lanjut. Jadi supaya tidak ada padam juga di menjelang bulan Ramadan ini ya, gitu. Selanjutnya kita juga menyiagakan itu tadi tim petugas Yantek yang selalu standby 24 jam.
Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika memang ada pengaduan atau keluhan baik di KWH meter, silakan diadukan melalui PLN Mobile atau call center 123. Ya, paling itu. Nah, ini kan daerah Cikarang ini termasuk kawasan industri yang mungkin Iya. banyak yang memakai Iya. tenaga listrikan ini. Iya. Nah, tapi biasanya apa sih kalau di daerah Cibitung juga banyak nih pabrik-pabrik ya, Bang Sintong Iya, ya. Ini biasanya sering apa yang ditemukan permasalahan-permasalahan sampai pada akhirnya listrik padam gitu? Kalau permasalahan itu tergantung sih, Iya. banyak. Ada yang di sisi PLN dan kemungkinan ada di sisi instalasi di industrinya itu sendiri. Iya. Nah, kalau di sisi PLN terkadang dari sisi cuaca ataupun petir gitu. Nah, kalau di sisi instalasinya si industrinya itu sendiri, terkadang mereka ada trouble nih, Mbak. Iya. Nah, ada trouble yang menyebabkan kepadaman yang berdampak meluas gitu. Jadi tidak hanya di sisi industri dia itu sendiri, kemungkinan akan berdampak mungkin ke masyarakat umumnya juga. Oke, jadi memang perlu diperhatikan ya, terkhusus warga Cikarang yang rumahnya di sekitar area pabrik besar gitu ya. Tapi ada nggak sih langkah-langkah atau tips yang bisa diberikan dari teman-teman PLN UP3 Cikarang nih, khususnya di daerah masing-masing ini supaya tidak terjadi kebakaran arus pendek listrik nih terkhususnya? Mungkin Bayu bisa jawab? Boleh. Khususnya ini yang selalu kita sosialisasikan juga ya kepada masyarakat. Selalu kita mengedukasi kepada teman-teman untuk menggunakan peralatan listrik yang sesuai dengan standar nasional. Dan pastikan mereka ini juga memiliki sertifikat layak operasi. Selanjutnya yang kedua, kita juga mengingatkan ketika teman-teman ini meninggalkan rumah, dicek kembali. Apalagi kan ini menjelang bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita kan pasti kan akan melaksanakan mudik. Nah, pas hari H dicek kembali apakah ada peralatan listrik yang sekiranya tidak diperlukan seperti AC, TV, atau mesin cuci masih nyala atau tidak, dicek, dipastikan itu benar-benar dalam kondisi off. Baru kita bisa melakukan pulang kampung keluar kota gitu ya. Selanjutnya apa ya? Mungkin hal-hal kecil itu ya bisa dilakukan ya sama masyarakat ya. Betul. Nah, ini yang paling penting juga, tidak menggunakan stop kontak dengan colokan yang bertumpuk secara berlebihan. Nah, ini kan pasti kan sering banget deh. Terutama anak-anak kos yang mungkin hanya 2 stop kontak udah ditumpuk-tumpuk lah. Nah, itu bisa menyebabkan panas yang berlebih sehingga dapat membuat konslet listrik gitu. Oke, waduh ini kayaknya sangat relate untuk para anak-anak kosan gitu ya. Kadang karena pengen banyak gitu ya, ininya terminalnya ditumpuk-tumpuk, itu bahaya berarti ya Mbak ya? Iya. Waduh, ini jangan sampai ya pemirsa ini udah dikasih tahu, tolong kalau misalkan terminalnya banyak nih dicabut gitu ya, kalau bisa bikin bolongan lain. Oke, baik. Nah ini tadi kan mungkin ada tips-tipsnya itu untuk apa ya, pelanggan yang mungkin di rumah ya, terkhusus nih jelang Ramadan biasanya suka lupa ketiduran gitu ya, listriknya nggak dicabut, itu agak lumayan bahaya. Sangat bahaya sekali gitu ya. Nah ini ada nggak sih pesan-pesannya juga untuk industri besar nih, khususnya di Cikarang? Dari Mas Sintong sendiri ini mungkin kayak BRTV ini kan gedungnya lumayan besar gitu ya, dan juga gedung-gedung lain di area sekitar Cikarang. Ini apa yang harus diantisipasikan untuk kita semua nih, Bang Sintong? Alangkah baiknya kita itu melakukan pemeliharaan ataupun melakukan inspeksi rutin terhadap suatu peralatan yang bersinggungan dengan listrik. Nah, kalaupun memang membutuhkan pemeliharaan, ya harus segera gitu ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, jadi memang kalau gedung-gedung besar memang harus maintenance lebih sering gitu ya dibanding rumah-rumah lain gitu ya berarti. Benar. Ya. Waduh, tidak terasa ya obrolan kita ini sudah mendekati penghujung acara. Mungkin terakhir nih dari teman-teman PLN UP3 Cikarang, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pelanggan PLN yang sedang menonton hari ini? Mungkin dari para tim leader dulu, dari K3L masing-masing daerahnya mungkin. Nah, khususnya kepada masyarakat menjelang bulan Ramadan, pastikan teman-teman menggunakan peralatan listrik yang sesuai dengan standar nasional dan pastikan juga memiliki sertifikat layak operasi. Ketika melakukan mudik, dicek kembali apakah peralatan listrik ini sudah dalam keadaan off dan mati. Kemudian
Yang terakhir, apabila teman-teman memiliki atau menemukan adanya potensi bahaya, segera laporkan ke kami melalui PLN Mobile atau call center 123. Gitu. Oke, baik. Kita dari Mbak Ayu. Selanjutnya dari Bang Sintong, terkhusus mungkin untuk warga Cibitung. Oke, untuk warga Cibitung, PLN Cibitung selalu ada untukmu. Wih, ada lagi yang ingin disampaikan? Itu aja ya. Oke, tetap aman selalu gitu. Oke, terakhir dari Mbak Retna selaku sales retail, silakan. Dari saya, untuk seluruh pelanggan rumah tangga dari daya 450 sampai dengan 2200 yang mendapatkan diskon pembelian token. Yang belum melakukan pembelian token, kita adalah 2 hari ini adalah 2 hari terakhir untuk diskonnya. Jadi seluruhnya silakan melakukan pembelian token dengan 720 jam nyala atau dengan batasan maksimalnya di 2 hari terakhir ini. Untuk seluruh pelanggan baik dari sosial, bisnis, rumah tangga, kita ada promo menjelang Ramadan mulai dari tanggal 22 Februari sampai dengan 1 Maret dengan cara melakukan pembelian atau pembayaran listrik melalui PLN Mobile sudah mendapatkan voucher tambah daya sebesar 50%. Oke, baik. Terima kasih ya sebelumnya teman-teman PLN UP 3 Cikarang atas informasinya, karena ini sangat berguna sekali untuk para pelanggan ya, khususnya para pelanggan PLN yang menggunakan tenaga listrik ini ya. Tadi ada promo jelang Ramadan, jangan sampai ketinggalan karena promonya hanya dari tanggal 22 Februari sampai 1 Maret. Pemirsa, ini sangat terbatas sekali ya. Promonya sampai 1 Maret di jam 23.59. Jadi kalau nonton tayangan ini gitu ya, 1 Maret kepikiran dan ternyata dengar informasi soal promo jelang Ramadan ini, langsung buruan daftar di PLN di aplikasi mobile-nya. Di sana banyak fitur, tidak hanya promo, di sana juga bisa didaftarkan, tetapi juga aduan-aduan masyarakat juga bisa mengadu soal pelayanan dan lain sebagainya, itu di aplikasi PLN Mobile itu. Langsung download sekarang di Play Store maupun di App Store, semuanya ada. Terima kasih pemirsa sudah nonton program Ngobrol Bareng, dan tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya, tidak hanya di channel 43 UHF, tapi teman-teman juga bisa menonton di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retna, Mbak Ayu, Bang Sintong. Oke.